Inni ma'aka ya masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saya Abdul Nasir dalam program Seruan Khalifah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas khutbah huzur Khalifatul Masih Al-Khamis Aidullahu Ta'ala bin Nasrihil Aziz pada tanggal 25 Oktober 2019 yang beliau sampaikan di Jerman. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita, Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas khutbah huzur pada tanggal 25 Oktober 2019 yang beliau sampaikan di Jerman Pak. Betul. Nah beliau menyampaikan bahwa ada tanda-tanda orang beriman sejati Pak. Kita tahu tanda-tanda itu kan banyak Pak. Tanda-tanda orang beriman sejati apa saja Pak yang beliau sampaikan dalam khutbah ini Pak? Jazakumullah. Jadi sebagaimana tadi disampaikan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 ini Huzur sedang berada di Jerman dalam lawatan beliau ke negara-negara Eropa. Salah satunya beliau datang juga ke Jerman. Beliau di sana menyampaikan khutbah Jumat yang secara khusus menyoroti tentang sifat-sifat orang yang beriman. Beliau membuka khutbah beliau dengan lantunan ayat suci Al-Quran di surat Al-Hajj ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina immakannahum fil ardi aqamu sholata wa atu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Yang artinya bahwa yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, niscaya mereka kemudian mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, kemudian menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Jadi Huzur bersabda di sini bahwa di dalam ayat ini Allah Ta'ala menarik perhatian orang-orang yang beriman. Bahwa orang-orang yang beriman hakiki, orang-orang mukmin hakiki itu adalah mereka yang ketika mendapatkan kekuatan setelah melewati kelemahan dan kegelisahan ketika telah mendapatkan kedamaian dan keadaan telah lebih baik, lalu mereka dapat melaksanakan kegiatan agama, tuntutan-tuntutan agamanya dengan bebas, mereka tidak lantas menyibukkan diri untuk memenuhi hawa nafsu dan keuntungan pribadinya. Melainkan mereka menegakkan sholat, menaruh perhatian terhadap sholat, memakmurkan masjid, mengkhidmati kemanusiaan, dan membelanjakan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan, dengan disertai rasa takut kepada Allah Ta'ala. Mereka juga memberikan berbagai macam pengorbanan untuk menyebarkan agama. Mereka menyucikan hartanya dan membelanjakan sebagian hartanya untuk untuk menyebarkan agama Allah Ta'ala. Mereka menaruh perhatian pada hal-hal yang baik dan mengajak orang lain juga untuk melakukan amal saleh dan memenuhi hak Allah Ta'ala dan menunaikan hak-hak sama manusia. Nah, jadi fitrat manusia ya. Di sini Huzur langsung mengingatkan kelemahan fitrat manusia bahwa manusia selama hidup itu pasti selalu menghadapi ujian. Iya, pasti. Apalagi kita sebagai Muslim Ahmadi ya. Betul. Di mana-mana mendapatkan tindakan-tindakan persekusi dan sebagainya. Betul. Terlebih-lebih saudara-saudara kita yang ada di Pakistan. Iya. Nah, jadi mereka kemudian berhijrah dan itu perintah Allah Ta'ala juga ketika kita tidak bisa menyembah Allah Ta'ala dan melaksanakan segala konsekuensi dari penghambaan kita kepada Allah Ta'ala dengan maksimal, ya diharuskan kita berhijrah. Nah, kemudian mereka berhijrah ke negara-negara Eropa, diantaranya ke Jerman juga. Nah, Huzur ingatkan bahwa orang-orang beriman yang sejati itu adalah yang bagaimana? Yang ketika dia sudah melewati tahapan ujian-ujian ini, kemudian kondisi mereka atau keadaan mereka sudah mendapatkan ketenangan, untuk beribadah pun mendapatkan kebebasan, untuk melaksanakan ibadah dan sebagainya. Nah, mereka tidak lupa diri. Nah, itu kadang-kadang kita manusia sedang sulit, merintih-rintih dan sebagainya. Ketika Allah Ta'ala mengangkat kesulitan itu lupa sama Allah Ta'ala. Nah, itu bukan tanda orang-orang yang beriman yang sejati. Di sini Huzur ingatkan betul
ketika kesulitan-kesulitan itu telah diangkat oleh Allah Ta'ala, kalian harus ingat bahwa sebagai mukmin sejati, yang pertama kalian harus menegakkan sholat. Kemudian ada kewajiban lain, yaitu menunaikan zakat. Ketika Allah Ta'ala sudah membukakan pintu-pintu rezeki untuk kalian, ingatlah hak hak Allah Ta'ala di sana, itu zakat harus ditunaikan. Kemudian kalian juga jangan tidak peduli kepada lingkungan ketika melihat orang lalai, ya ingatkan kepada perbuatan yang ma'ruf. Ada orang yang berbuat tidak senonoh, cegah mereka dari perbuatan munkar dan sebagainya. Jadi di sini satu petunjuk untuk kita pegang bahwa dimanapun kita hidup ya silakan saja selama itu memungkinkan. Tetapi ingat bahwa tanda-tanda mukmin sejati itu seperti yang disampaikan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-42 ini. Kemudian selain itu juga bahwa mereka harus menghindarkan diri dari keburukan dan mencegah orang lain darinya. Mereka melakukan itu semua semata-mata didasari perasaan takut kepada Allah Ta'ala dan mengamalkan perintah Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala akan memastikan setiap amal perbuatan mereka ini memperoleh hasil yang terbaik. Artinya khususnya dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, tantangannya sangat berat sekali. Berat sekali. Mengingatkan orang lain itu pekerjaan yang beresiko, membutuhkan kekuatan tekad ya. Kadang-kadang kita mengingatkan orang yang lupa, lalai, berbuat salah. Seharusnya kalau dia menyadari yang diingatkan itu harusnya berterima kasih. Tapi kadang-kadang yang kita dapatkan adalah caci makian. Dianggap sebagai public enemy. Musuh masyarakat dan sebagainya. Karena kita konsisten terhadap misalkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini. Apalagi misalkan kalau kita sudah berhubungan dengan orang-orang yang dari background sosialnya lumayan menengah ke atas, kadang ego mereka itu tinggi. Ketika salah, kita sebagai mubalik misalkan ingatkan dia, balik mencak-mencak gitu. Nah ini resiko yang harus ditanggung. Tetapi sebagai bentuk rasa syukur kita, karena Allah Ta'ala sudah menghilangkan tadi kesulitan-kesulitan hidup kita, membukakan jalan-jalan kemudahan sebagainya, kita harus apapun resikonya harus kita lakukan ini. Dan menunaikan hakukullah dan hakukul ibad ya. Iya betul sekali. Pada khutbah Huzur kali ini, Huzur sedang lawatan ke Jerman. Dan pada saat beliau lawatan ke Jerman, beliau pun meresmikan beberapa masjid. Dan itu masjid apa saja kah Pak yang beliau resmikan, dan nasihat apa saja yang beliau sampaikan untuk para anggota di sana Pak? Jadi sebagaimana kita tahu ya bahwa jemaat Jerman itu memaklumatkan diri bahwa mereka itu membuat satu program, yaitu untuk membangun 100 masjid, proyek 100 masjid. Mereka berjanji ya untuk membangun 100 masjid di Jerman. Sekarang sih belum sampai 100 masjid, tapi sedang menuju ke sana. Nah di antaranya dalam lawatan kali ini tadi sebagaimana disampaikan bahwa memang Huzur juga ketika khutbah ini disampaikan, beliau telah meresmikan 2 masjid, yaitu di daerah Fulda dan Gießen. Dari Fulda dan Gießen ini saya lupa ya ini masjid yang keberapa dari proyek 100 masjid ini. Benar. Kebetulan di sini Huzur pun tidak ini ya tidak secara rinci untuk menjelaskannya. Secara rinci. Tapi Huzur sampaikan bahwa ini merupakan satu bentuk pengorbanan dari para Ahmadi di sana, pengorbanan harta untuk membangun masjid ini. Yang mereka lakukan semata-mata atas dasar melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan keinginan untuk meninggikan kualitas ibadah mereka. Nah, jadi setelah mereka hijrah dari Pakistan ke negeri ini, kata Huzur, keadaan ekonomi kita menjadi lebih baik. Karena di Pakistan ibaratnya begini, boro-boro misalkan kita mau memikirkan untuk kelangsungan bisnis kita, untuk melangsungkan kelangsungan nyawa kita aja sampai besok, sampai ini mungkin itu menjadi PR yang besar gitu. Yang perlu kita doakan terus-menerus. Jadi Huzur sampaikan ketika di Jerman mereka sudah mendapatkan kebebasan untuk beribadah, tidak ada halangan lagi. Pemerintah menjamin hak-hak setiap warganya untuk melaksanakan keyakinannya tersebut. Dan mereka juga diberikan hak yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak. Sehingga ekonomi mereka kata Huzur menjadi lebih baik. Hal ini hendaklah menjadi pengingat kita untuk membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala. Dan mendirikan rumahnya, tempat di mana kita dapat berkumpul, mendirikan sholat secara berjamaah dan menciptakan keadaan dalam sholat yang dengannya dapat timbul perhatian yang murni
kepada Allah Ta'ala. Perhatian murni Allah Ta'ala kepada kita melalui sholat-sholat itu. Hal yang demikian terjadi yaitu ketika kita secara leluasa mampu memenuhi hak-hak ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kewajiban melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala itu ya tidak ada harus dilakukan oleh setiap mukmin, tetapi bagaimana cara melakukannya itu bergantung kepada kondisinya. Ini kaidah fikih ya. Jadi suatu hukum itu baik itu dari tata caranya maupun dari hukumnya berubah sesuai dengan ilatnya. Ilat itu ya alasan-alasan yang mendasarnya orang sholat harus berdiri, tapi dalam kondisi sakit kan diperbolehkan untuk duduk. Tetapi tidak diperbolehkan tidak sholat kan itu. Nah, jadi seperti itu. Kata Huzur, sekarang sholat dengan sempurna, seluruh hak-hak sholat itu ditunaikan, itu hanya bisa terjadi ketika kita leluasa dalam melakukan ibadah itu. Ya kita sholat tapi dalam keadaan tidak tenang. Tidak tenang dan merasa ada yang mengawasi itu. Bagaimana kita mau mendapatkan kehusuan yang hakiki misalkan. Huzur di sini juga sampaikan bahwa di Pakistan misalkan, kita tidak mendapatkan kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama. Hukum negara tidak mengizinkan kita. Ini sangat zalim sekali ya. Kemudian negara juga tidak mengizinkan kita untuk membangun masjid-masjid dan tidak mengizinkan kita melakukan ibadah dengan bebas yang semata-mata untuk melaksanakan atau menunaikan hak-hak Allah Ta'ala dan beribadah kepadanya. Jadi tidak boleh di sana. Seperti di episode sebelumnya mungkin kita pernah bahas juga bagaimana untuk azan pun tidak diizinkan, tidak diperbolehkan, baca Quran tidak boleh, suatu tidak boleh. Jadi sangat miris sekali di sana. Kemudian Huzur sampaikan di sini kita tengah membangun masjid-masjid untuk memenuhi hak-hak Allah Ta'ala, dan dari sisi harta pun Allah Ta'ala telah menganugerahkan karunia-Nya kepada kita. Jadi niat untuk membangun masjid, selain itu juga Allah Ta'ala pun telah memberikan sarana untuk mewujudkan niatnya itu. Jadi sangat luar biasa sekali keberkahan yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Setiap kita hendaknya memikirkan hal ini, kata Huzur, yaitu ketika kita mendapatkan karunia berbagai macam, ya kita harus ada proyek pembangunan masjid, kita harus terlibat di dalam, maksudnya ke sana. Maka dari itu kita juga akan berupaya melaksanakan hak-hak hambanya. Dan kenyataannya kita memang tengah melakukan hal itu. Kita telah baiat kepada Hadrat Masih Maud SAW supaya dapat memperbaiki keadaan rohani dan akhlaki kita. Maka dari itu masjid-masjid ini hendaknya mengingatkan kita akan hal tersebut. Nah, ini nasihat dari beliau. Jadi jangan bangun masjid doang gitu, tapi mengisinya enggak gitu, memakmurkannya tidak. Jadi Huzur sampaikan, jadi pemikiran dan upaya untuk mengamalkan ini semua harus terpatri di dalam benak dan hati setiap Muslim Ahmadi yang tinggal di sini. Dan buktikanlah dengan amal perbuatan. Karena jika tidak membangun masjid saja tanpa adanya memakmurkan masjid, maka tidak ada faedahnya. Masjid dibangun tapi tidak kosong nggak ada yang pakai. Itu sangat tidak berfaedah jadinya. Di dalam khutbah beliau pun beliau menyampaikan bahwa ada tentang kejatuhan sholat, Pak, dan menegakkannya. Itu maksudnya apa, Pak? Kejatuhan sholat atau tersungkur atau seperti apa, Pak? Ya memang namanya manusia ya, sebagaimana dalam hadis disampaikan bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu kadang naik kadang turun, naik turun gitu ya. Naik turun iman. Nah itu tetapi sebetulnya itu dalam tahap tabi'i atau akhlaki ya, sampai situ. Hanya dalam tahap nafsu amarah dan nafsu lawamah. Itu nafsu lawamah itu masih naik turun iman seseorang itu. Pertengahan. Ya, jadi di sini Huzur sampaikan memang ada kaitannya dengan sholat. Itu kadang-kadang sebagai manusia biasa kita mau melaksanakan sholat itu berat gitu. Kadang ketika sholat pun tidak khusyuk gitu. Ada sesuatu yang kita lupa di mana nyimpennya, tiba-tiba ingat waktu sholat gitu. Hal-hal semacam itu Huzur sampaikan bahwa seperti itulah gitu. Tidak adanya kehusuan di dalam sholat, itulah yang namakan kejatuhan dalam sholat ini. Mungkin di sini Huzur sampaikan bahwa dalam menjelaskan sifat-sifat orang bertakwa dan sifat-sifat seorang mukmin hakiki, Hadrat Masih Maud SAW bersabda, mereka mukmin hakiki itu ialah yang melaksanakan sholat dan menegakkannya. Jadi bukan hanya melaksanakan tetapi juga menegakkan, sehingga perintah sholat itu bukan i'malus sholah tetapi aqimus sholah.
Kenapa? Nah itu ada filosofinya. Iya. Ditegakkan, bukan cuma dilaksanakan. Seorang mutaki sedapat mungkin menegakkan sholatnya. Artinya ketika keadaan sholatnya mengalami kejatuhan, ia tegakkan kembali. Ini salah satu pengertiannya. Seorang mutaki harus selalu takut pada Allah Ta'ala dan harus selalu menegakkan sholat. Nah dalam keadaan demikian terdapat berbagai macam was-was dan rintangan seperti tadi yang saya sampaikan. Benar. Yang mengganggunya ketika berhadapan dengan Allah Ta'ala. Was-was dan khayalan mengalihkan fokus kita dari Allah Ta'ala. Dan inilah yang dimaksud dengan jatuhnya sholat. Jadi tidak adanya hilangnya kehusuan dalam sholat, itu yang dimaksud dengan kejatuhan sholat. Dan yang dimaksud dengan menegakkannya kembali adalah memusatkan lagi perhatian kepada Allah Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Di sini Huzur sampaikan, jika di dalam hati tersebut terdapat ketakwaan, maka seorang mutaki yang merupakan seorang mukmin hakiki tetap menegakkan sholatnya dalam keadaan dilema dirinya seperti itu pun. Jadi artinya pastilah kadang-kadang dalam sholat itu, apalagi masuk ke masjid itu dengan membawa segudang masalah yang harus dipikirkan gitu. Iya, Pak. Sholat kadang-kadang lupa, ini sudah berapa rakaat gitu. Iya, Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Nah, kata Huzur bahwa sifat seorang mutaki atau mukmin hakiki itu ketika kondisi itu terjadi, dia cepat kembali memusatkan perhatian pada Allah Ta'ala, kepada sholatnya itu. Artinya kata Huzur memang sholat kadang mengalami kejatuhan dan perhatian pecah, artinya kehusyuan konsentrasi kita pecah, tidak fokus gitu ya. kesana kemari. Apalagi kalau ada bola misalkan harus ditinggalin dulu waktu sholat, dia mikir waduh udah berapa gol ini kan. Kadang-kadang seperti itu. Nah ini hal-hal yang mengganggu sholat seperti itu. Kemudian Huzur sampaikan, namun ketakwaan menuntutnya berusaha untuk menegakkan kembali sholatnya. Artinya ketika terjadi seperti itu, cepat-cepat kembali fokus kita kepada sholat itu. Memfokuskan lagi segenap perhatiannya pada penegakan sholat dan Allah Ta'ala. Nah inilah yang dinamakan mendirikan sholat kembali. Dan di dalam khutbah ini pun Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menjelaskan dengan berkenaan dengan hakikat hidayah. Bagaimana Pak Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menjelaskan berkenaan dengan hakikat hidayah dan perumpamaan apa saja yang Huzur sampaikan berkenaan dengan sholat, Pak? Di sini sampaikan bahwa orang yang beriman itu, seorang mukmin hakiki itu, dia berkali-kali menegakkan sholatnya dengan gigih. Itu jadi tidak mau kalah dengan pikiran-pikiran yang mengganggu, khayalan-khayalan yang muncul dalam sholat. Nah, Huzur sampaikan jika manusia dapat menegakkan sholatnya secara istiqomah dan secara terus-menerus dan secara terus-menerus berusaha meraih standar tinggi, meningkatkan kualitas sholatnya, maka akan tiba suatu masa di mana Allah Ta'ala akan menganugerahkan hidayah kepadanya dengan perantaraan kalamnya. Nah, ini di sini hidayah ini. Kemudian berkenaan dengan hidayah ini, Huzur alaihissalam menjelaskan bahwa apa sih yang dimaksud dengan hidayah itu? Hakikat hidayah itu apa sih, khususnya berkenaan dengan sholat ini? Beliau alaihissalam bersabda bahwa itu merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak mendapatkan kendala lagi dalam upaya untuk menegakkan sholat. Jadi sholatnya tidak mengalami kejatuhan lagi. Maksudnya sholatnya tidak dalam sholat itu tidak pernah konsentrasinya buyar lagi. Ini sangat menarik sekali. Tidak juga perhatiannya hilang, kemudian fokus lagi. Ia tidak mengalami hal itu bahkan setelah meraih hidayah. Sholat baginya merupakan suatu makanan. Makanan adalah asupan makanan itu perlu untuk keberlangsungan tubuh manusia, makanan jasmani. Begitu juga untuk perkembangan ruhani, sholat menjadi makanannya. Sebagaimana manusia tidak dapat hidup tanpa makanan jasmani, nah seperti itu juga lah tanpa sholat kehidupan tidak dapat berlangsung, kehidupan rohani. Ini sangat menarik sekali, di mana beliau sampaikan bahwa ketika manusia kan hanya kewajiban manusia berusaha. Tetapi Huzur sampaikan akan sampai kepada satu titik di mana Allah Ta'ala akan meneguhkan, akan memberikan keberhasilan, meneguhkan hasil usaha kita itu. Itu hidayah tadi. Nah dalam kondisi seperti itu mungkin kita pernah juga dengar dari sejarah ya, ketika Hadrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu kena anak panah kan, terpanah. Itu ketika akan dicabut, beliau kenapa? Tunggu saya sholat dulu kan. Jadi dalam keadaan sholat diangkat itu nggak terasa. Kenapa? Saking konsentrasinya itu tidak pecah. Kadang-kadang kalau kita kan begitu sholat ada cicak lompat pun kita ikut lompat gitu. Nah ini konsentrasinya masih sangat rendah sekali gitu. Nah ini tetapi kata Huzur, meskipun demikian kita harus terus-terusan sampai nanti Allah Ta'ala sendiri akan melihat kesungguhan
usaha kita ini. Kita kan hanya berusaha, kita bisanya sampai di situ ya terus. Nanti Allah Ta'ala sendiri akan mengaruniakan kepada kita satu kondisi di mana sholat kita itu tidak akan bisa diganggu lagi. Nah seperti itu. Dan tadi di mana kita merasa bahwa sholat itu sudah menjadi satu kebutuhan. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ketika orang menganggap sholat itu sebagai suatu kewajiban, mungkin dia dalam melaksanakannya merasa terpaksa. Ini kan wajib. Kalau nggak dilaksanakan dipalu. Selain bukannya mendapat pahala malah dipalu misalkan. Tetapi ketika seseorang itu sudah merasa bahwa sholat itu suatu kebutuhan, maka dia yang senantiasa menunggu sholat itu. Nah inilah yang hidayah yang dimaksud oleh Huzur berkenaan dengan konteks sholat tadi. Di sini Huzur sampaikan misalkan begini kata Huzur, seseorang diberikan kelezatan atau kenikmatan sedemikian rupa selama sholat, yang mana mempunyai persamaan dengan seseorang yang tengah haus berat. Oleh orang yang sangat kehausan, itu hanya bisa terobati dengan meminum air dingin. Ya betul sekali. Nah, jadi sebab ia akan meminumnya dengan penuh semangat lalu merasa kenyang dan merasakan kelezatan dalam dirinya. Dan jika seseorang mengalami haus yang sangat dan dalam keadaan tidak mampu menemukan air, maka kesenangan yang dialaminya ketika suatu saat ia menemukan air dan air dingin dan segar untuk ia minum, ialah sama seperti kelezatan yang dirasakan seseorang yang telah mendapatkan hidayah yang hakiki dalam sholat mereka. Itulah ada kenikmatan dalam sholat itu. Benar sekali. Itu jadi seperti orang yang sedang kehausan tadi. Huzur juga di sini berikan permisalan yang lain, yaitu bahwa jika ada orang yang tengah kelaparan misalkan, lalu mendapatkan makanan yang sangat lezat, maka ia akan memakannya dan dia akan merasa bahagia karenanya. Orang kelaparan, tiba-tiba ada yang ngasih, ada yang nyodorin makanannya makanan kesukaan, lagi masih hangat misalkan. Itu mungkin piring-piringnya pun sampai bersih kan? Sampai bersih. Itulah. Jadi kata Huzur, demikian juga ketika pada hakikatnya kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang melakukan sholat secara hakiki, artinya sholatnya sudah mendapatkan hidayah hakiki dari Allah Ta'ala. Nah jadi sholat hakiki adalah sholat yang dilakukan dengan penuh kecintaan, bukan menganggapnya sebagai suatu beban. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ada tingkatan di mana kita masih menganggap sholat itu sebagai suatu kewajiban, sehingga karena ini kewajiban yang harus dilakukan, itu yang tertanam di dalam benak kita, dalam otak kita, sehingga kita merasa berat untuk melakukannya. Beda dengan ketika kita sudah menganggap bahwa melaksanakan sholat itu dengan penuh kecintaan. Maka saat itu tidak ada rasa beban berat atau segala macam lagi. Itu hilang semua. Kemudian di sini juga Huzur memberikan contoh permisalan yang lain, bahwa bagi seorang mukmin hakiki, sholat itu menjadikannya seperti pemabuk. Pemabuk ya. Jika tidak meminum minuman keras, maka itu akan membuatnya sangat menderita. Artinya pemabuk itu kan orang yang terus-terusan mabuk ya. Beda dengan orang mabuk sekali, itu bukan pemabuk itu namanya. Pemabuk itu orang yang mabuk itu menjadi kebiasaannya. Jadi jika tidak meminum minuman keras, maka itu akan membuatnya sangat menderita. Nah, sebagaimana seorang pemabuk jika tidak mabuk maka ia akan menderita, gelisah dan tidak tenang. Namun demikian, sebagai hasil dari mendirikan sholat, maka hatinya akan bahagia dan merasakan kesejukan. Artinya orang yang merasa mabuk dalam sholat, kalau dia belum sholat itu merasa gelisah terus hatinya. Wah, ini sudah tiba waktu sholat, sudah sekian menit, ini saya belum sholat juga, itu merasa gelisah dan menderita. Mungkin kita bisa introspeksi masing-masing ya. Apakah kita sudah sampai pada tingkatan itu? Kalau belum, ya kita harus berusaha untuk mencapai ke sana. Dan Allah Ta'ala itu tidak pernah menyia-nyiakan usaha kita. Luar biasa sekali Pak tentang yang beliau sampaikan berkenaan dengan perumpamaan kenikmatan dalam sholat. Jazakumullah Pak atas penyampaiannya dalam program kali ini berkenaan dengan sifat-sifat orang beriman sejati. Demikianlah pemirsa pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkenaan dengan khutbah Huzur Khalifatul Masih Al-Khamis Aidullahu Ta'ala bin Nasiril Aziz pada tanggal 25 Oktober 2019 berkenaan dengan sifat orang-orang yang beriman bersama dengan Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid.
Saya Abdul Nasir beserta kru yang bertugas pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Wa akhirul da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.